kita. Setelah 6 sifat, tanya Abi. Gimana Bi? Jangan cuma pandai berkoar Bi ya. 4 bulannya negara jauh kapan Mi? Oh iya nak, doakan nak. Insya Allah bulan depan. Tinggal Umi lagi yang taskil nak. Gimana Mi? Siap. Jadi insya Allah kalau ada taskilan, ini ingat Pak. Kalau sudah ada taskil tadi, ini penting nih. Insya Allah Anda nggak akan mendengar lagi kata-kata yang aneh dari satu orang ahbab. Tolong Pak, saya sudah siap 4 bulan nih. Bulan Februari. Tapi istri saya belum paham. Siapa yang bisa khususi Pak? Yang bawa istrinya. Ini maaf nih. Ahbab, karkun yang ngomong kayak gini Pak. Berarti taklim di rumahnya nggak sempurna itu. Taklim di rumah tidak sempurna. Kau minta istri orang lagi ke rumah dia. Sehingga nanti ada karkun dos. Tiap hari sama istrinya keliling-keliling terus. Kita nggak inginkan istri kita dibawa tiap hari keliling untuk usuli-usuli. Itu bukan kerja istri kamu. Istri kita kerjanya di rumah, bukan untuk usuli-usuli. Sekali-sekali saja boleh. Jangan ditipu oleh orang markas. Tawarkan siapa yang saya butuh istri si B. Dia terus tiap hari. Saya, istrinya siap. Bukan. Itu bukan kerja dia untuk usuli-usuli itu. Kerja dia di rumah untuk mendidik anaknya. Dan barometer berhasilnya istri kita dalam dakwah. Lihat anak-anak mereka. Keaneh. Karkun sudah 4 bulan negara jauh, pakai sorban gede, istrinya full sunnah, dikenal sebagai paling hebat dalam menjaga masalah. Tapi anaknya kembali dari pondok, nggak kerasan di pondok, nggak ada yang jadi hafiz Quran. Memang hidayah di tangan Allah Pak, tapi harus paham asbabnya kenapa? Karena istri Anda tiap hari dibawa gentayangan keluar sana. Kembalikan ke kelas dia, buktikan hebatnya seorang istri, lihat anak-anaknya tersebut. Hadirnya mereka Allah Subhanahu wa taala. Maka penting hidupkan, bersedia insyaallah. Mungkin istri kita hari ini nggak mau hadir, nggak apa-apa, kita sabar. Tapi laki-laki hadir. Laki-laki harus hadir, jangan sampai seperti Pak Salim katakan tadi. Kok aneh? Suaminya tanya ada taklim, ada, taklim ada. Tapi kalau setelah dia meninggal dunia nggak ada lagi. Sama-sama ditipu oleh istrinya. Jadi laki yang namanya taklim rumah itu bagian dari 5 amal maqam. Bagian dari 5 amal, taklim masjid dan taklim rumah. 5 amal maqam ini bukan untuk perempuan, Mbak. 5 amal maqam untuk laki-laki. Jadi kalau laki-laki nggak hadir taklim rumah, berarti dia baru menghidupkan 4,5 amal maqam, Mbak. 4,5 amal. Jangan diokekan itu 5 amal maqam. Jadi maksudnya laki-laki itu hadir dalam taklim. Bersedia insyaallah. Karena hadimlah Allah, wibawa seorang laki-laki itu dengan 2 Allah katakan di Quran. Kapan laki-laki nggak jadi Fir'aun, nggak jadi Abu Jahal, atau nggak jadi masyarakat jahiliyah? Ar-rijalu qawwamuna 'alan, laki-laki adalah pengayom, pemimpin atas kaum wanita. Jangan jadi Fir'aun yang menipu wanita, jangan menjadi masyarakat jahiliyah yang menzalimi wanita. Kau harus jadi di tengah, qawwamun, meluruskan, membimbing wanita. Kenapa kalau laki-laki dijadikan sebagai pemimpin? Karena 2 kerja Allah katakan. Bima faddal ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Karena ada kelebihan dari kaum laki-laki untuk bisa mengarahkan rohani itu wanita, memberikan taklim di rumah dan yang infak yang dia berikan. Kalau Anda ngasih nafkah terus setiap hari 1 juta, tapi waktu taklim sudah sana hadir itu ada pengajian ibu-ibu, sana ada pengajian ibu-ibu, kamu hadir sana. Tapi dia nggak pernah taklim, maka wibawa itu laki-laki akan hilang. Bahkan istri yang sering hadir di pengajian ibu-ibu, tapi nggak ada taklim di rumah, bisa dijamin 99,9% itu wanita akan menjadi wanita durhaka kepada suaminya. Maaf nih, tapi jangan dibayangkan di luar ya, nanti berkelahi. Ini khusus untuk bayan markas saja, Pak. Laki-laki yang nyuruh istrinya hadir dalam pengajian ibu-ibu saja, apalagi yang ngajar nanti ustaz, taklim di rumah nggak ada, dijamin insya Allah 90,99% plus kaki saya boleh dipotong, itu wanita akan menjadi wanita yang durhaka kepada suaminya. Loh, Bapak bilang gitu, Ustaz itu bilang gitu nggak apa-apa. Bapak bilang cadar, kata Ustaz itu boleh saja pakai jilbab.
Memberikan jawaban begitu saja sudah durhaka itu wanita, Pak. Kau sendiri yang talim. Jangan diserahkan kepada ustaz-ustaz. Dia nggak ngerti masalah haid. Tanya sama kita. Kita juga nggak ngerti. Kita yang pergi ketemu ustaz. Pak, ustaz siapa di sini? Umpamanya Ustaz Najib. Ustaz Najib. Tadi istri saya nanya saya tentang haid gini. Bagaimana? Ustaz Najib berikan jawaban. Nanti Anda pulang. Beritahukan kepada istri. Maka ini tertib nubuah, Pak. Dan Anda akan menjadi pemimpin yang disegani oleh istri Anda. Bersedia insyaAllah. Atau yang kedua, talim terus setiap hari. Tapi minta duit sama istri. Bang, aku ingin berhenti kerja, Bang. Gimana? Oh jangan. Kamu kerja juga berpahala. Kan buat aku keluar jalan Allah. Tapi aku nggak enak, Bang, kerja di warung jual rokok lagi. Rokok tuh haram buat diisap. Tapi buat dijual boleh aja. Ini karkun apaan kayak gini nih? Mendingan gak usah keluar. Kau menipu istri kamu. Istri suruh kerja, Anda keluar. Mengembalikan istri ke rumah. Itu yang diutamakan, kemudian Anda keluar. Maaf. Jangan kau tipu, kau punya istri. 4 bulan negara jauh kemana-mana. Tapi istri yang kerja. Kerja di kantor-kantor. Sebelum kau tolong tim Tafakur Kebun Jeruk, tanyakan, Anda yang akan ke negara jauh nih, berapa duit di mana? Duit di bawah berapa? Istri kamu di mana? Istri saya masih kerja, Pak, dan sebagainya. Oke, pulang dulu, Bapak. Kembalikan istri ke rumah dulu. Maaf nih. Kalau dia keluar dengan duit dia sendiri, istri sementara belum bisa berhenti daripada kerja dia. Oke? Tapi jangan sampai gunakan duit istri yang kerja di luaran untuk keluar jalan Allah. Anda menipu istri Anda. Anda mewarisi kefir'aunan dari Fir'aun, walaupun Anda seperti pakai sorban gede ke negara jauh, tapi istri biarkan gentayangan di luar rumah sana. Kasihan dia, Pak. Sudah hamil. Enggak ada anak. Kerja lagi. Di mana kelelakian kita, ya Allah, katakan kawamu. Jadi dua ini harus kita kerjakan. Bersedia insyaAllah. Kita hadir dalam ta'lim rumah. Dan kalau sudah ta'lim rumah ini hidup, maka rumah kita insyaAllah akan terpelihara dari segala macam pengaruh yang buruk. Bahkan anak kita akan terpelihara. Walaupun dia nanti keluar rumah bergaul dengan anak yang lain. Tapi dengan sifat sahabat yang diceritakan. Begitu pula dengan tashkilan. Itu anak kita akan bisa untuk mentashkil teman-teman yang lain. Bersedia insyaAllah. Kemudian tahap yang kedua, Pak. Tolong nih. Ta'lim rumah jangan ditinggalkan. Walaupun Anda ngantuk sudah tengah malam hari pulang tetap juga adakan ta'lim. Adakan ta'lim. Ngantuk betul, enggak apa-apa, refreshing. Minum kopi dulu. Minum kopi, banyak sekarang kopi. Enggak bisa kopi juga. Sudah ada yang bilang cium leher istri. Enggak apa-apa, Pak. Bahkan kalau peluk itu istri. Dan ternyata pelukan itu memberikan stamina yang bukan main. Dalam ilmu kedokteran saya baru baca tuh. Ada seorang bayi udah meninggal prematur. Ternyata di Australia pengobatannya dengan dipeluk. 2 jam dipeluk ibunya, bergerak lagi itu bayi. Terlalu lama kalau saya ceritakan berikut. Yang jelas gak apa-apa untuk refreshingnya. Peluk kuat-kuat. Cium leher dia, sudah segar. Oke, sekarang wudhu sama-sama. Insya Allah 1 jam kuat-kuat. Bersedia ngamalkan. Jangan saklek, Pak. Kamu itu ngantuk terus. Didorong kepala istrinya. Marah dia. Ini suami kayak apa? Kayak gini kok. Kepala istri didorong kayak gitu. Orang sudah capek. Pijetin dia. Sampai dia sehat. Ngalah sebentar, gak apa-apa gitu. Untuk menang. Menangnya kita adakan tali. Bersedia insyaAllah. Seger pada rumah tangga orang beriman. Di mimbar keras kayak singa. Tapi di rumah lembut. Nggak ada yang lebih lembut daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersedia insyaallah, kitanya kuatkan, jangan kita yang malas. Kemudian hati Subhanahu wa taala usaha yang kedua sekarang untuk membawa istri kita bawa kepada ta'lim mahalah mingguan. Ta'lim mahalah mingguan. Ini penting, Pak. Tapi untuk mengadakan ta'lim mahalah mingguan ini, Allahu Akbar. Ini Bapak jangan sering-sering nengok jam. Insyaallah sampai jam 5.30. Muzakarah kita tadi separuh tadi mukadimahnya, sekarang kepada tertib kita. Ini penting sekali, maaf. Untuk mengadakan ta'lim malam mingguan, syaratnya
Harus diperhatikan. Pertama ada wanita yang sudah pernah keluar 10 atau 15 hari. Satu orang minimal. Kemudian beberapa orang wanita yang sudah pernah keluar. Nah, baru kita adakan talim. Dan rumah dia yang lebih ideal, rumah wanita yang sudah pernah keluar 10 hari, 15 hari bagus. Tapi, terakhir di Nizamuddin, walaupun itu wanita belum pernah keluar di jalan Allah 3 hari. Tapi dia punya sifat, simpatisan senang dengan ini rombongan. Sementara rumah kawan-kawan yang lain gak munasib, boleh di rumah dia. Boleh di rumah. Tapi selama ada rumah da'i yang sudah pernah keluar, itu lebih bagus. Kalau nggak ada, mungkin rumah kita masih gede, kecil sekali, nggak bisa suasana ribut juga sebagainya. Dan di rumah itu orang ada, dibolehkan kita. Nah, insya Allah niatkan demikian. Kemudian hadir Mas Subhanahu wa ta'ala. Sekarang, seperti tempat Pak Salim atau di tempat yang lain, alhamdulillah, ada satu masjid yang mana rumahnya sampai 150 kakak. 150 kakak. Namun saat kan bagi tahu, yang namanya malah 20 sampai 30 rumah. Nanti kita ingin adakan di satu masjid tadi, umpamanya masjid Kebun Jeruk. Sementara rumahnya 150 kakak. Dan sudah banyak wanita-wanita yang keluar IPB. Yang wanita sudah 15 hari banyak. Maka talim jangan satu rumah. Kita inginkan satu rumah tadi talimnya maksimal 30 saja. Bahkan 20 lebih bagus. Nanti kita buat. Oke, bagi 20 rumah ini kita adakan talim ini. 20 rumah talim ini atau 30 rumah. Sehingga dalam satu tempat, satu masjid bisa kita adakan berapa talim? 5 talim. Bersedia insyaAllah. Jangan pikir ganti-ganti rumah, jangan. Kita perbanyak talim tersebut. Maka insyaAllah hadir Allah. Dan yang namanya talim malam mingguan ini, Allahu Akbar. Bukan hanya untuk istri-istri dai saja. Orang umum kita sertakan. Orang umum kita bawa. Untuk istri kita tentu kita pakai burdah kan istri kita. Tapi untuk istri orang awam terserah. Mau pakai koteka boleh juga masuk. Jangan sampai istiqbal, ibu belum pakai burdah nggak boleh bu. Ibu pakai UKNC nggak bisa bu, nggak. Masukin semua orang, masukin semua wanita boleh. Nanti dengan talim begitu dia akan berubah. Banyak terjadi demikian. Ada wanita yang nangis, dia nggak mau keluar rumah sebelum dibelikan burdah oleh suaminya. Insyaallah Pak. Untuk kitanya ada syarat, tapi untuk orang awam tidak ada syarat. Dan untuk menggalakkan hadirnya talim, maka waktu kita 2,5 jam. Kan sudah jelaskan dari pagi. Di samping kita ngajak orang ke masjid cash. Kalau dia nggak bisa, oke. Kita bicara di rumah dia. Taskil dia untuk keluar 3 hari. Taskilan yang kedua, bagaimana dia bagi tahu istrinya supaya hidupkan talim di rumah. Talim di rumah. Kemudian taskil berikutnya, Pak, pada hari, umpamanya hari Jumat. Di tempat kami biasa Jumat sore. Pak, Jumat sore Pak, ada talim untuk ibu-ibu. Tolong istri Bapak dihadirkan ke sana. Dihadirkan ke sana. Itu kita taskilkan demikian. Bersedia insyaAllah. Di samping itu juga anak kecil kita taskil untuk belajar. Maka ini penting. Talim mahalah mingguan. Tapi jangan diadakan talim malam mingguan sebelum ditafakut oleh orang markas. Oleh orang markas. Jangan, di munasib adakan. Dimusyawarahkan. Diteliti munasib atau tidak. Kemudian yang ketiga Pak, penting sekali. Bagaimana membawa wanita, bawa dia untuk keluar 3 hari setiap 3 bulan. Siapa yang sudah bawa istrinya 3 hari setiap 3 bulan, Pak? Yang belum siapa? Yang niat insya Allah semua niat. Penting. Bagus, idealnya memang begini. Kalau orang tersebut baru, bulan ini keluar 3 hari. Bulan depan 3 hari lagi. Nah, bulan ketiganya, baru dia bawa istrinya untuk keluar 3 hari jalan Allah. Karena kita nggak boleh membawa istri kita keluar 3 hari, kalau suaminya belum pernah 3 hari. Jadi persyaratan yang utama, suami sudah pernah 3 hari, 1 kali minimal. 2 kali lebih bagus. Baru pada bulan ketiganya dia bawa istrinya. Bersedia insyaAllah Pak. Kita bawa untuk keluar 3 hari. 72 jam. 72 jam. Kemudian hadir Mas Subhanahu wa ta'ala. Kita bawa keluar 3 hari. Nanti persyaratannya sama ketika mau keluar. Dengan mahramnya utamanya. Dengan mahram yaki. Kemudian dengan burdah yang sempurna. Sampai mata pun kita tutup juga. Mata kita tutup. Maka kita gandeng istri kita. Kemudian jangan bawa anak. Jangan bawa anak kecil. Anak gadis boleh dibawa. Kapan? Itu ibunya yang tahu. Ibunya yang di saat wanita sudah wajib pakai burdah boleh dibawa. Maksudnya di saat wanita sudah balik. Jadi dia sudah haid. Perempuan ini kadang-kadang ada yang 9 tahun sudah haid. Ada yang 10 tahun. Ada yang 13 tahun baru haid. Maka berarti wajib dia pakai burdah. Maka saat itu boleh disertakan dalam
Kalau dia masih 9 tahun, belum haid, jangan disertakan dulu. Jangan disertakan. Jadi kalau dia sudah balik, baru dibawa oleh ibunya tadi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Anak gadis boleh keluar, tapi jangan sama ayahnya saja. Saya bersama istri saya, anak saya boleh ikut. Saya sama istri saya, mertua saya bisa ikut. Begitu. Jangan sampai saya bawa mertua saya saja atau ibu saya tanpa istri saya, jangan. Karena nanti jadi main-mainan di dalam tersebut. Ibu saya nanti digoda oleh perempuan lain. Ibu, ada bu yang duda nih, ibu mau enggak? Tapi kalau ada istri saya enggak berani mau main-main ibu saya. Begitulah anak gadis saya bawa tanpa istri, nanti rebutan ibu-ibu. Kok anak baik sekali nih baca Qurannya? Bisa nggak dengan anak saya? Anak saya sekarang masih ada di Pakistan. Wah, anak saya di Yaman. Yang satu anak saya di Mesir. Rebutan. Akhirnya kata anak saya udah dimusyawarahkannya di markas. Jadi kacau akhirnya. Markas bukan untuk memutuskan perkara itu, Pak. Tapi kalau ada ibunya nggak berani orang main-main. Insya Allah kita niatkan demikian. Kemudian hadirin subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan. Nanti kalau sudah 3 hari. 3 bulan akan datang. Bawa lagi 3 hari dia. Jangan tiap bulan. Jangan tiap bulan. Karena tujuannya tadi. Bagaimana kenapa dibawa keluar? Untuk memahamkan pada itu wanita. Kamu itu partner suami dalam dakwah. Partner suami dalam dakwah. Kemudian medan kerja kamu di rumah. Maka kita kembalikan dia ke rumah. Nanti setelah 3 bulan baru kita bawa lagi untuk keluar 3 hari. Jangan tiap bulan. Jangan tiap bulan. Otak azan. Gak ada takaza, Pak. Baru keluar 15 hari, pulang minggu depan ada teman akrab dia. Pak, ini istri saya nyantol betul dengan istri Bapak nih. Dia nggak mau keluar kalau nggak sama istri Bapak. Tak aja lah 3 hari. Bagaimana? Boleh? Nggak ada istilah tak aja, Pak. Selama belum lagi 3 bulan, jangan dibawa. Tapi itu perempuan lengket betul sama istri kita, ingin maunya keluar. Oke. Keluarkan di rumah kita. Sekarang, Masya Allah, 5 pasang sudah siap keluar. Amirnya nggak ada. Amirnya tidak ada. Maksudnya perempuan yang berpengalaman 15 hari nggak ada. Sedangkan dia baru pulang dari India, Pakistan. 2 bulan sama suaminya, berarti sudah pandai dalam muzakarah. Kita minta musyawarah markas, oke, 3 hari bawa, nggak ada itu, nggak boleh. Perempuan bukan untuk dibawa keluar begitu, tidak. Ada tertibnya sendiri. Nah, bagaimana kita bijaksanain? Kalau begitu, keluar nanti di rumah dia. Ataupun keluar di dekat rumah dia, nanti dia nusroh program. Itu wanita nusroh program. Bisa dipahami demikian insyaAllah. Jangan ada lagi Pak, takaza. Maka juga tolong, dalam tafakut harus jujur, Pak. Suami harus jujur. Makanya kita inginkan di samping terima dengan ma'ruf, dengan musyawarah di markas. Musyawarah markas. Hadirin Allah. Wajib. Musyawarah markas ini jangan saklek, Pak. Khususnya para penanggung jawab daerah yang jarang keluar masturah. Jangan jadi penghambat keluarnya orang di jalan Allah, Pak. Maaf nih, agak kasar sedikit. Saya lembutin dah. Penanggung jawab daerah, Pak. Yang jarang masturah. Tolong jangan saklek dalam mengartikan musyawarah markas. Sehingga menjadi penghalang hidayah bagi wanita-wanita yang jauh. Rumah mereka 200 km dari markas. Sudah siap mereka semangat. Saya keluar di sana umpamanya kan. Rombongan saya keluar. Tasyil, siap 5 pasang. Mau dikeluarkan. Lapor ke markas. Musyawarah markas. Malam Selasa. Hadir semuanya. Hadir. Sementara di antara yang 5 tadi. Itu mereka tinggal di Jakarta. Ada takziah, keluarganya meninggal. Datang ke sana dan 3 hari akan datang pulang lagi ke Jakarta. Nunggu musyawarah markas malam Selasa atau malam Jumat. Bisa keluar nggak, Pak? Jadi jangan mengartikan musyawarah markas itu picik, Pak. Idiot. Saya lembutin ya, idiot. Jadi musyawarah markas, Pak. Allah, gimana lagi? Dulu mungkin agak keras, karena karkunah sedikit. Sekarang sudah banyak pengalaman, dibijaksanai. Boleh, nggak harus malam markas, malam Jumat atau malam Selasa. Orang markas 2 orang kaya, silakan datang ke sana sambil nusroh. Kita fakut, oh ya, saya tahu, ini orang memang sudah 3 bulan nggak keluar, belum pernah, silakan.
Jadi silakan. Atau tadi saya berhayal umpamanya tadi dengan Abdullah Trimoro. Anggaplah Jawa Tengah ini nggak ada markas kecuali markasnya di Semarang saja umpamanya. Sementara orang di Seragen sana mau keluar, taskilan di Seragen 5 pasang. Duitnya kurang, mau keluarnya ke Mantingan 11, tetangga sebelah. Kata orang Semarang, musyawarah markas, hadir ke Semarang. Hah? Jangan menghatikan diri. Orang Semarang ngalah. 2 orang datang. Atau karena sudah banyak karkun, orang Semarang tahu. Di Seragen ada Ustaz Rohani, ada Ustaz ini yang sudah pengalaman, sudah FW. Telepon, Pak Rohani, tolong wakilin markas Jawa Tengah. Antum yang sudah pernah EBB, tolong ditafakutkan itu jamaah taskilan Ustaz Lutfi 5 pasang akan berangkat 3 hari ke Mantingan. Mantingan ini masuk Jawa Timur kan Pak ya? Mantingan. Hah? Bapak tinggal di mana? Hah? Magetan. Mantingan? Udah Jawa Timur Pak? Ngawi. Ya oke. Saya keliling dunia Pak. Baik. Supaya jangan repot Ngawi dah, nggak apa-apa. Supaya ada khilafiyah dengan Bapak. Jadi, sudah Ustaz Rohani dapat mandat dari kawan-kawan markas Jawa Tengah, Semarang. Ustaz Rohani dengan pertemuan sama, oh iya betul. Dia nggak keluar, belum pernah 3 bulan. Oke, silakan. Itu termasuk musyawarah markas. Bisa dipahami? Hah? Jangan saklek saya katakan tadi. Jangan lagi kayak berlagak jadi tentara. Nggak boleh. Tegas, Astroh tegas. Musyawarah markas. Saya ingin lihat wajah semuanya. Kalau nggak ada, nggak boleh. Oke, itu zaman dulu Pak, kita hapus dah. Kita, sekarang masih ada orang yang dipercayain. Bisa mentafakut, silakan datang ke sana. Bisa dipaham insya Allah Pak. Insya Allah nggak ada khilafiyahnya nih. Baik, hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah 3 hari, cepat-cepat nanti 3 bulan akan datang, kita bawa keluar 10 hari atau 15 hari. Bersedia insya Allah Pak. Tapi, ini hebat lagi nih. Untuk 10 hari atau 15 hari, setelah selesai 3 hari yang ketiga, ternyata ada jamaah 4 pasang, mau keluar 15 hari, kurang 1, masuk, boleh. Masuk, boleh. Dikarbit untuk 15 harinya. Dibolehkan. Bisa dipaham Pak? Oh enggak boleh, ada 3 bulan. Enggak, karena ini ada 15 hari, boleh kita dikeluarkan. Ataupun dia sudah pernah 5 kali 3 hari. Bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu. Wah, duit pun cukup. Ada jamaah mau ke IPB. Dan suami sudah 40 hari, boleh langsung ikut IPB dia. Baru selesai kemarin 3 hari, besok berangkat IPB, boleh berangkat. Tapi sebaliknya enggak. Sebaliknya, baru selesai 15 hari, mau 3 hari, enggak bisa. Bisa dipaham insyaAllah Pak. Jadi musyawarah markas sekali lagi jangan saklek Pak. Jangan saklek. Kemudian hadirin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi untuk 15 hari atau 10 hari, idealnya 15 hari. Dibolehkan 10 hari, barangkali dia pegawai, cutinya cuma 10 hari saja. Tapi dengan syarat suami sudah pernah berapa? 40 hari. Baru boleh 15. Dan 40 hari full. Bukan 40 daftari. Jadi suami yang keluar, maaf, ini pegawai negeri, tentara, polisi dan sebagainya, sudah pernah 40 hari tapi daftari, maka tolong jangan diizinkan dulu untuk keluar 10 hari atau 15. Karena keluar daftar itu nggak dihitung keluar. Nggak dihitung keluar. Bahkan masyarakat kita nggak menginginkan lagi ada daftar 40 hari. Daftar 4 bulan nggak ada. Itu merusak jamaah sering. Full 40 hari, minta izin, sholat hajat. Ditolak, sedekah lagi, sholat aja lagi. Sampai nggak bisa. Oke, 12 hari. Sesuai dengan cuti. Sesuai dengan cuti nggak apa-apa. Hadirin teman-teman. Hadirin Allah. Keluar sesuai dengan cuti dia. Usahakan lagi, doa lagi. Maka hadirin yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tafakur nih, kalau dia belum lagi full 40 harinya, hanya daftari, jangan keluar dulu. Berapa? 15 hari. Ini penting Pak. Karena kita inginkan perempuan itu jangan sampai lebih alim dari suaminya nanti. Karena perempuan kalau sudah 15 hari keluar, jual semangat. Sementara suaminya daftari, itu kalah Pak dalam pertandingan nanti di rumah. Maka suami yang digenjotkan dulu. Suami yang digenjotkan. Bersedia insya Allah. Baik. Kalau sudah 15 hari atau 10 hari, jangan stagnan. Korban lagi dia, tingkatkan lagi. Tetap 3 hari jaga.
Maka dalam muzakarah 2 tahun yang lalu, Profesor Salim katakan, kalau sudah perempuan keluar sudah 15 hari, terkesan betul dia. Tapi kalau nggak jaga 3 hari lagi, maka kesan 15 harinya hilang lagi. Kesan 15 harinya hilang. Maka untuk mempertahankan kesan 3 hari, 15 harinya harus dijaga lagi 3 hari. Bersedia insya Allah teman-teman. Kemudian hadir 3 hari, 15 hari lagi dia. Nanti berikutnya kita bawa berapa? 40 hari. Nah 40 hari, untuk 40 hari suami harus sudah pernah 4 bulan di jalan Allah. Baik dalam ataupun luar negeri. Kemudian kalau 40 harinya di IPB ada keringanan. Walaupun hanya pernah 5 kali di 3 hari. Belum pernah 10, belum pernah 15 hari. 5 kali 3 hari. Dan suami pernah 40 hari, maka dibolehkan untuk berangkat langsung ke India, Bangladesh atau India, Pakistan, 2 bulan atau 40 hari. Nah, tapi untuk 40 hari dalam negeri, syaratnya itu wanita sudah pernah 10 hari atau 15 hari, dan suaminya sudah pernah 4 bulan. Kalau suami belum 4 bulan, belum bisa lagi keluar 40 hari sama istrinya. Bisa dipaham insyaallah? Siapa yang niat Pak untuk tahun ini berangkat sama istrinya India Pakistan? Baik. Yang nggak mampu keuangannya dalam negeri 40 hari, penting sekali. Dalam negeri 40 hari. Dan dibuatkan grup. Dan hadir mas Pak, nanti kita jelaskan masalah rumah lagi. Baik. Sekarang dia sudah pernah berangkat India Pakistan atau India Bangladesh 40 hari atau 2 bulan. Maka berikutnya tetap 3 hari lagi. 15 hari jaga lagi tiap tahun. Nanti pada tahun ketiga berangkat ke negara jauh. Berangkat ke mana? Negara jauh. Untuk negara jauh persyaratannya suami sudah pernah IPB 4 bulan. Suami sudah pernah IPB. Tadi kan suaminya baru 40 hari dalam negeri. Istrinya baru 5 kali 3 hari. Keluar langsung IPB. Oke. Tapi kalau ingin ke negara jauh 3 tahun akan datang, harus suaminya di-IPB-kan lagi sekali untuk 4 bulan full. Bisa dipaham insyaallah teman-teman? Jadi selama suaminya belum lagi keluar 4 bulan ke negara jauh sendiri, selama suami belum pernah IPB 4 bulan, maka belum bisa membawa istrinya untuk berangkat ke negeri jauh. Termasuk dalam negeri 40 hari, suami istri yang sudah pernah IPB 2 bulan atau 40 hari, tapi itu suami belum pernah 4 bulan, 3 tahun akan datang nggak bisa bawa istrinya 40 hari Pak dalam negeri. Harus suaminya 4 bulan kan dulu dalam negeri. Jadi paham insyaallah? Jadi untuk membentuk jamaah 40 hari dalam negeri atau negara jauh, mutlak suami harus sudah pernah keluar 4 bulan. Insyaallah maka inginkan sana. Kemudian malah saat kata hadirin Allah, untuk rumah ini, tempat kita keluar, maka kita lihat, nggak perlu rumah. Silakan istana boleh, gubuk boleh. Istana boleh, gubuk boleh. Jadi nggak harus punya kamar AC, bukan, enggak. Dari gubuk sampai tembok. Untuk rumah gubuk, nanti di daerah transmigrasi, kami awal-awal dulu gitu. Rumahnya cuma kecil, rumah orang trans. Dulu awal-awal, sekarang sih nggak ada lagi. Sudah bagus-bagus rumah orang trans. 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, di daerah Trans Kalimantan yang saya tahu, rumah mereka sederhana sekali, rumah terang, 1 kamar, belakang, WC-nya 25 meter di belakang. WC-nya di mana? 20 meter. Dan mereka semangat, kita keluar sana. Bagaimana caranya? Antara WC dengan rumah kami buatkan tenda plastik tinggi, bentang dari rumah sampai ke WC, 20 meter. Kita keluar sana. Bahkan ibu-ibu senang sekali. Alhamdulillah kita bisa talim di open air. Apa itu open air? Di udara terbuka. Rumahnya jadi luas. 25 meter jadinya. Bisa gitu Pak. Jadi tafakut, ini Pak, nggak bisa Mas Turah kayak gini. Gimana rumah Bapak? Wih, si jauh. Tim tafakut ini Pak. Anda itu dijadikan tim tafakut bukan untuk menghentikan dakwah, bukan. Bukan menghentikan, memberikan solusi. Oh, ini rumah kayak gini, gimana caranya? Oh, kita buat terpal. Ataupun ini rumah pada gubuk semua, tapi ada rumah sewa. Rumah disewakan, tapi nyewanya 3 hari 1 juta. Nggak apa-apa. Oke, saya yang bayar 3 hari sewa. Yang rumah gubuk tadi pindah sebentar ke rumah
Tadi, ada tetangga mau pinjamkan, nggak apa-apa. Bisa begitu Pak, insya Allah. Baik, sekarang rumah istana, boleh nggak? Boleh saja, memang janji Nabi begitu. Ini agama akan masuk setiap rumah, tembok ataupun gubuk. Kami pernah dulu waktu tahun 95, sebelum ke Pakistan, dengan almarhum Pak Zulfakar, nunggu visa 15 hari, tashkil di Jakarta. Susah jadi rumah tahun 95 Jakarta tuh, bukan kayak sekarang. Terakhir rumahnya mewah betul, rumah istana Pak. Masya Allah. 2 orang di rumah tadi, pembantunya 12. Itu rumah begitu besarnya, bawa teh panas dari belakang sampai di depan sudah jadi dingin. Oke, masuk. Saya bawa salah seorang daripada istrinya almarhum, jadi ulang jawab juga sama anaknya dengan istrinya. Ternyata sebelum sore anaknya lapor, Ustaz, ibu nangis terus Ustaz. Enggak kuat ini rumah istana, rusak hati nanti Ustaz. Tolong kita pindah. Waduh, saya bilang, ini sudah rumah terakhir. Cari rumah susah di Jakarta. Dapat istana, tapi nggak kuat hati, rusak hati kita keluar di istana. Akhirnya gimana? Saya pikir nggak apa-apa, nanti saya kasih muzakarah lah, nggak apa-apa. Maka waktu bayan kita jelaskan, Pak, ibu-ibu, memang Allah kadang-kadang hantar kita ke rumah gubuk, kadang ke rumah tembok kayak ini, istana. Memang Allah hantarkan kemari, supaya nanti kita jangan pangling masuk surga. Supaya jangan pangling masuk. Karena di surga tuh kullama ruzuqna min amin sarah qala hadzal ruzuqna min qabl wa utubi mutasyabiha. Jadi di surga tuh tempelnya di dunia nih. Kalau orang tinggal di teran, di gubuk terus nggak pernah masuk ke istana, masuk surga pangli bengong. Gimana apa nih? Tapi kalau sudah Mas Turah pernah 3 hari di istana, wah tenang saja deh. Jadi nggak pangling di surga. Insyaallah Pak. Masukin itu istana, tapi hati kita jaga. Kita masuk istana, tapi istana jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Baik. Jadi maksudnya cinta fakut tadi Pak. Jangan cepat nebak. Oh, nggak cocok, nggak bisa. Jangan. Carikan solusinya. Carikan solusinya. Ini apa? Mau 15 hari? Mana 15 harinya nggak ada? Nggak bisa. Bubar dulu. Cari sama. Jangan. Dia sudah semangat. Ambil cuti sudah. Tapi yang 15 hari nggak ada. Kita carikan solusinya. Cari di halakah sini nggak ada. Cari halakah lain nggak ada. Telepon ke Jakarta. Ada nggak yang 15 hari siap nih untuk datang ke Bengkulu? Takaza. Dia belum pernah 15 hari. Maksudnya Takaza ke Bengkulu. Bukan menambahkan waktu keluar, tidak. Dan dia belum keluar. Ada Jakarta musyawarah. Kirimkan dari Jakarta 1 pasang. 15 hari untuk mengamiri yang di Bengkulu 4 pasang tadi. Bisa insya Allah Pak. Kemudian hadir subhanahu wa ta'ala. Baik. Allahu Akbar. Masa kita inginkan, kami ditanya ketika kemarin pas musyawarah, ditanya, kami nanya dulu, berapa pasang minimum dan maksimum? Kata Ustaz, 4 pasang, maksimal 5 pasang. Maksimal 5 pasang, itu untuk keluar. Ini ada hikmahnya Pak, supaya nanti rumah-rumah yang kecil-kecil itu nanti bisa terima juga Mas Turah. Kemudian, mulai saat juga bagi tahu, waktu itu saya sudah beritahu Pak Cecep, saya nggak terjemahkan langsung waktu itu, karena saya ingin muzakarahkan dulu dengannya supaya kepahaman saya ini benar atau enggak. Kata mau saat itu maksudnya tadi 4 pasang supaya bisa naskil di tempat yang lain. Oke. Nah, setelah selesai tadi di Nizamuddin, saya bicara sama penanggung jawab Mas Turah di Nizamuddin. Profesor Abdul Sattar, siapa? Maulana Abdul Sattar. Sebelumnya Maulana Harun saya minta. Maulana Harun saya ditaskil nih, nggak sempat muzakarah. Maksudnya tadi mulai saat apa itu bisa naskil orang? Antum muzakarah, nanti ana muzakarah lagi. Nah betul. Jadi kata Mas Syekh kita, maksudnya di 4 pasang, 5 pasang. Ini waktu berangkat Pak. Nanti waktu di tempat taskil, supaya bisa naskil orang tempatan keluar sama mereka. Sekarang saya dari Banjarmasin umpamanya. 4 pasang berangkat ke Palembang. Gerak di sana 4 pasang. Maka saya bisa naskil 2 pasang. 2, maksimalkan 3 pasang. Tapi dimusyawarahkan di markas. Maksudnya musyawarah markas tadi supaya jangan sampai, ini karena yang datang ini orang lama umpamanya kan, baru keluar 3 hari, minggu lalu gabung dia 3 hari. Kita kan nggak tahu jemaah. Maka itu peran daripada orang Makomi, nggak bisa Ustaz, dia ini baru bulan kemarin keluar 3 hari. Jangan dulu. Di tafakut tetap tafakut. Tapi hadirin Allah,
maka saya yang 4 pasang tadi boleh naskil orang. Kalau memang satu jamaah 5 pasang atau 4 pasang langsung boleh, bagus. Kita bentuk sendiri. Kalau ternyata cuma 1 pasang saja, boleh gabung sama kita. Atau 2 pasang boleh gabung sama kita. Atau tadi seperti saya katakan, di tempat dari Bengkulu terbentuk jamaah 4 pasang untuk 15 hari. Amirnya nggak ada. Telepon Lampung. Pak Parjo, Pak Suparjo, Assalamualaikum salam. Ini kami 4 pasang nih sudah siap, Masya Allah. Tapi yang mengamiri nggak ada. Bisa nggak kami kirim ke Lampung? Tolong ada 1 pasang dari Lampung yang mengambil. Oh ya, Insya Allah nanti kami musyawarah malam Jumat atau malam Selasa. Musyawarahkan ada ternyata yang siap. Silakan kirim. 4 pasang orang-orang baru dari Jambi, dari mana? Bengkulu tadi, berangkat ke Lampung, nanti diamiri oleh orang Lampung. Silakan gerak di sana. Bisa dipaham teman-teman? Jadi tim tafakur ini jangan menghentikan, tapi mencarikan solusi. Saya dapat pelajaran. Orang Malaysia, Masya Allah, pinter. Mudah-mudahan kita dipenterkan oleh Allah, Insya Allah. Itu kalau mau ngirim jamaah 2 bulan atau 40 hari, kebanyakan Malaysia 40 hari ke India. Karena mereka banyak pegawai dan sebagainya. 2 bulan atau 1 bulan sebelum mereka datang ke India, mereka bagi tahu, kami akan keluar 5 pasang atau 4 pasang, tolong ada amir dari India. Mutakin nanti disakazakan tiap 3 bulan sekali, seluruh penanggung jawab India itu hadir di Nizamuddin 3 hari 3 malam. Seperti kita nih. Nanti diberitahukan, ini ada jamaah Mastura dari Malaysia akan keluar 40 hari. Diputuskan ke Bangalore. Siapa dari Bangalore yang siap mengamiri, menghandle ini jamaah 40 hari? Oh, siap. Ternyata waktu itu nggak ada yang siap. Hanya dibagi, oke. Siapa orang lama yang siap menghandle ini jamaah Mastura Malaysia 20 hari, 20 hari. 20 hari, 20. Bisa begitu, Pak. Jadi bisa kita buat demikian. Insya Allah. Jadi maksudnya dikurangi 4 pasang 5 pasang supaya kita bisa, orang baru bisa nasil orang lama. Kalau orang lama yang keluar bisa nasil nanti orang baru. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allahu Akbar. Untuk kehamilan dan wanita yang menyusui. Jadi wanita yang hamil, mereka boleh keluar kalau sudah 4 bulan ke atas atau 8 bulan ke bawah. Ini kalau kemarin kita musyawarah gitu. Ada juga yang mengatakan kemarin 3 bulan, tapi memang muntah-muntah itu kan ngidamnya. Biasa 4 bulan ke atas sudah nggak muntah lagi kan. Maka dia boleh keluar 3 hari. Tapi sebelum 8 bulan. Karena kalau sudah masuk 8 bulan jadi lemah lagi kandungan itu. Apalagi jalannya susah, naik pesawat, turun. Banyak yang meninggal bayinya dalam rahim. Maka boleh wanita yang hamil 4 bulan ke atas sampai 8 bulan ke bawah. Tapi keluar 3 hari dengan 15 hari saja. Dan nggak boleh keluar dulu sebelum diperiksakan ke dokter. Dokter wanita utamanya. Atau bidan yang biasa menangani istrinya tersebut. Jadi jangan juga mentang-mentang sudah 6 bulan. Nah, tadi ada jamaah tadi malam mau keluar. Saya bilang tunggu dulu. Hamil 6 bulan Ustaz. Enggak. Tanyakan dokter. Karena kadang-kadang wanita juga ada yang nggak boleh, apalagi sampai mau keluar negeri, ke Malaysia ataupun ke Thailand, naik pesawat. Hati-hati. Jadi perempuan yang hamil untuk 15 hari harus betul-betul dengan tafakud. Selain tafakud orang markas juga tafakud dokter. Kalau dokter katakan silakan berangkat, baru kita bisa berangkat. Kasihan bayi ini. Kemudian yang menyusui, kalau dia lahir, kan menyusuin, bayi ini wajib disusui, Pak. Wajib disusui. Tapi yang wajib menyusuin itu suami, Pak. Istri nggak wajib menyusuin anak itu. Istri tidak wajib menyusui anak. Yang wajib siapa? Suami. Bagaimana suami? Maksudnya memberikan infak. Maka kalau istri bilang, mudah-mudahan jangan. Pahala menyusui itu besar, Pak. Pahala menyusui besar. Saya nggak jelaskan di sini. Tapi kalau istri bilang, Bang, aku sudah capek mengandung, aku nggak kuat untuk nyusuin, Bang. Dan sekarang juga nggak keluar banyak. Tolong abang maafkan, aku nggak bisa nyusuin. Jangan digampar itu istri. Jangan
Gak apa jangan dipukul, nggak boleh. Maka adik Allah, suami carikan ibu sesuai. Nah, ataupun ada ibu yang memang gak nyusui dia, tidak nyusui susunya nggak keluar, maka dia boleh keluar berikutnya setelah 40 hari, setelah 1 bulan boleh keluar. Tapi kalau dia masih nyusui, maka ibu tadi kalau sudah penyusuannya 4 bulan ke atas, boleh keluar 3 hari. Boleh keluar? Tapi dengan syarat itu bayi ada perempuan lain yang menyusui dia. Kalau belum ada jangan dulu. Kalau belum ada jangan dulu. Nah kalau dia nggak menyusui ataupun dia susunya 2, susu ibu dan juga susu kalian, bisa tinggal silakan untuk pulangkan. Bisa insya Allah Pak. Jadi bayi yang ibu yang menyusui boleh keluar dengan syarat ada anak yang untuk 3 hari tadi. Kemudian hadis Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir sejak 2009 kemarin di BSD, Wala saat senang betul. Ternyata wanita-wanita Indonesia ikut berjuang sekarang. Bahkan sudah banyak yang 10-15 hari. Maka beliau katakan sekarang jangan berhenti. Galakkan istri kamu untuk ke EBB. Mana sekarang? Kurang yang EBB. Apalagi ke negara jauh. Cepat perbanyak EBB. Caranya gimana? Adakan jur masturo. Adakan jur. Alhamdulillah sejak 2009 banyak jur masturo. Sehingga hampir tiap bulan dari Indonesia bahkan wanita-wanita yang keluar 2 bulan, 40 hari. Sampai banyak jamaah tertunda gara-gara belum ada mutarjimah. Belum ada mutarjim. Nah, Maulana saat inginkan supaya nanti setiap daerah mengadakan apa? Jur masturo. Kalau di kabupaten dia tadi atau di provinsi dia kita inginkan jur masturo ini begini Pak. 20 pasang sampai 30 pasang. Nah, kalau sekali satu kabupaten baru ada, oke satu kabupaten nggak apa-apa. Tapi nanti melangkah sampai berikutnya 1 halakah saja. 1 halak lebih bagus. Di 1 halakah ternyata sudah ada 30 pasang, adakan jur masturo, adakan jur. Jadi nggak perlu harus satu provinsi, enggak. Cukup 30 pasang. Diadakan 1 tahun boleh 2 kali. Berapa kali setahun? 2 kali. Sebagaimana jur pelajar. Boleh diadakan 2 kali. Tapi sebelum adakan jur masturo, 1 bulan minimal sebelumnya nih. Kalau lebih lama lebih bagus. Umpamanya sekarang bulan Desember akan jur masturo nanti di daerah mana? Bulan Juni, bulan Februari umpamanya. Bagus. Sehingga kita kunjungin semua data yang sudah 10 hari. Kunjungi satu persatu. Pak hadir, banyak hadir. Jangan cuma diiklankan, tapi ditaskil supaya betul-betul hadir dia. Kemudian waktu jur masturo supaya ada jamaah cash yang akan dikeluarkan minimal 15 hari. Tapi kita inginkan bagaimana taskil yang 2 bulan IP, 40 hari India Pakistan, yang sudah IP negara jauh. Ini arahnya. Nah untuk jur masturo ini dimudahkan. Dulu ada karguzari, sekarang tanpa karguzari bisa. Kalau memang ada di beberapa tempat yang mau bacakan saja takaza sekian mau kan dibentangkan takaza berjeruk sebelumnya silakan. Tapi yang utama jur masturo ini adalah talim lebih kurang setengah jam, targib 1 jam setengah. 1 jam setengah targib yang kuat tentang peran wanita saja. Baru yang ketiga taskil. Taskilnya naskil itu perempuan langsung. Naskil wanita. Kalau tadi bayan-bayan yang lain di talim malam mingguan boleh kita bayangkan sebulan sekali kah, 1,5 bulan kah? Itu taskil atau jamaah keluar 3 hari. Naskil orang untuk keluar untuk mendorong suaminya keluar. Dan naskil dia untuk keluar, naskil dia untuk talim. Tapi kalau untuk jur masturo taskilannya khusus wanita. Jelaskan. Baik. Siapa di antara ibu-ibu yang bersedia untuk keluar 2 bulan negara jauh, 4 bulan, 40 hari negara jauh? Catat namanya. Kita jelaskan dulu syarat-syaratnya. Tapi untuk negara jauh, syaratnya ini. Silakan catat. Sebelumnya bagus. Sudah kita siapkan beberapa kertas untuk negara jauh kepada Ahliya Ahmad. Nanti untuk negara India Pakistan, Ahliya Ali. Untuk nanti 40 hari dalam negeri, Ahliya Muhammad. Untuk yang 15 hari, Ahliya Mahmud. Itu. Sudah kita siapkan. Di dalam sudah. Sehingga nanti waktu taskilan, oke yang negara jauh sama Ahliya Pak Ahmad. Jelaskan. Nanti yang IPP taskilkan. Siapa yang bersedia? Jelaskan lagi syarat-syaratnya. Nanti yang 15 hari begitu. Bisa dipahami insyaAllah. Ini penting Pak. Supaya nanti perempuan terus meningkatkan pengorbanan dia tersebut. Siap mengamalkan semuanya insyaAllah. Allahu Akbar. Baik. Dan juga hadirin subhanahu wa ta'ala. Penting juga kita nusrah Pak. Jamaah. Jamaah yang bergerak nih. Maka khususnya orang lama juga kita berikan nusrah. Boleh kita nusrah. Jangan sampai kita bermalam. Nusrah waktu talim tadi. Kalau ada orang-orang lama perempuan-perempuan dengan izin suaminya, mungkin mau muzakarah pagi,
bayan subuh, rumahnya dekat, kita antar atau habis maghrib, untuk membantu muzakarah tadi. Baik, hati Allah Subhanahu. Tapi jangan bermalam, jangan keluar dia Nusra. Kemudian juga kepada ibu wanita-wanita yang ditinggal oleh suaminya sedang keluar 40 hari, kita juga galakkan di mahalah kita untuk mengunjungi. Tapi kalau mengunjungi perempuan yang ditinggal suaminya, keluarga Allah jangan sampai mengunjungi satu pasang saja. Kalau memang dia punya anak laki-laki dewasa, oke, saya sama istri saya. Nanti istri saya masuk ke dalam, saya ngobrol sama anaknya. Kalau dia belum punya anak laki-laki dewasa, anak-anak kecil saja, maka saya harus 2 pasang mengunjungi. Harus berapa? 2 pasang. Jangan sampai dia mengunjungi 1 pasang, istrinya ngobrol, suaminya di ruang tamu, mendengarkan obrolan. Ini penyakit, Pak. Jangan sampai terjadi yang demikian. Harus 2, ini tertib daripada masyarakat kita, penting sekali. Maka hati Allah Subhanahu wa taala ini, kalau ini kita jalankan dengan tertib yang benar, Pak, insya Allah, Masya Allah, jangankan yang sampai di negara jauh, 3 ini aja kata masyarakat kalau kamu jaga. Talim rumah, talim malam mingguan, dengan 3 hari setiap 3 bulan, itu nanti kebaikan demi kebaikan akan berdatangan ke rumah Anda. Bersedia untuk menjaga 3 ini insya Allah. Dan bawa istrinya ke negara jauh, sedih pipi. Yang belum pipi, cepat-cepat di pipi insya Allah. Siap mengamalkan semua. Semoga Allah terima insya Allah. Nanti Pak kita akan lanjutkan lagi untuk bayan maghrib. Dan program kita berlanjut bayan subuh juga. Besok juga nanti akan ada bentangan takaza. Program kita sampai zuhur besok. Semua bersedia insya Allah. Nanti ada kekurangannya kita menjalankan lagi dalam lain waktu akan datang. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Beliau dan saudara insyaallah akan siapkan minum hangat dan mulai insyaallah. Tapi ada